Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang saya hormati Menteri Sekretaris Negara, Bapak Profesor Pratikno, Bapak Ibu sekalian, para pelaku usaha yang siang hari ini hadir di Istana Bogor. Pertama-tama saya ingin ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Kita tahu bahwa di 2020 sampai hari ini ujian berat, cobaan berat kita dialami Indonesia dan 215 negara lain di dunia keadaannya sama, terkena pandemi COVID. Dan kita ini kalau saya lihat masih, alhamdulillah masih beruntung, tidak sampai lockdown. Kalau negara lain kayak di Eropa lockdown enggak sebulan, 2 bulan, sampai 3 bulan. Bahkan 3 hari yang lalu di London, Inggris, lockdown lagi. 3 hari yang lalu di Bangkok lockdown, di Tokyo juga statusnya darurat. Kita di sini aktivitas masih, meskipun terbatas, masih bisa beraktivitas, berusaha. Meskipun dibatasi dengan protokol kesehatan yang ketat, Bapak Ibu juga masih bisa berusaha, tetapi memang ini bukan kondisi normal. Saya tahu karena saya bertemu seperti ini tidak hanya sekali, 2 kali, 10 kali, lebih puluhan kali. Baik di Jakarta, di Bogor, di daerah-daerah saya selalu bertemu dan keadaannya sama, omset pasti turun, keuntungan usaha pasti turun, benar. Ada yang turun setengah, ada yang turun lebih dari setengah, semuanya sama, dan itu juga dialami tidak hanya yang kecil saja, yang menengah juga sama, yang gede juga sama, yang tutup juga ada. Oleh sebab itu pada kesempatan yang baik ini, kita memberikan bantuan modal kerja ini, saya kira sudah Bapak Ibu pegang semuanya, tadi sudah diberitahu isinya, sudah. Ya, jadi isinya 2,4 juta, ini agar Ibu dan Bapak sekalian pakai untuk tambahan modal usaha, untuk nambah dagangan, sehingga bisa membesarkan usaha, dan saya harapkan juga dalam kondisi seperti ini tidak ada yang menyerah, tetapi harus tetap berusaha keras, bekerja keras agar bisa bertahan dalam kondisi yang sangat sulit ini, dan pada suatu titik nanti kita akan kembali, insya Allah segera akan kembali ke keadaan normal. Ini harapan kita, dan kita berdoa semuanya. Karena nanti juga mulai minggu depan vaksinasi akan dimulai. Saya nanti yang disuntik pertama, yang lain nanti didahului dulu nanti dokter-dokter, perawat-perawat, dan selanjutnya masyarakat. Terus in Januari ini yang disuntik 5,8 juta. Total nantinya yang disuntik itu 182 juta. 2 kali. Disuntik 2 kali. Berarti vaksinnya butuhnya 2 kali 182 juta. Bapak Ibu bisa bayangin, hampir 400 juta nanti suntik. Suntikannya kebutuhan vaksinnya. Jadi ini minggu depan sudah mulai vaksinasi, tapi memang keadaan belum bisa kembali langsung normal. Oleh sebab itu saya titip kepada Bapak Ibu sekalian, sampaikan ke tetangga, ke keluarga, ke teman-teman, agar tetap disiplin menjaga protokol kesehatan, disiplin, pakai masker, cuci tangan habis kegiatan, jaga jarak seperti ini,
harus disiplin. Kalau memang itu bisa kita lakukan, itu akan sangat mengurangi. Jangan ke tempat-tempat yang berkerumunan banyak, itu akan sangat mengurangi. Dan nanti kalau yang divaksin sudah 182 juta, itu 70% dari penduduk Indonesia, itu sudah terjadi yang namanya kekebalan komunal. Insya Allah COVID-nya sudah stop. Itu harapan kita semuanya. Yang di sini ada yang tidak mau divaksin? Ada? Semuanya ingin divaksin? Oke, ya baik. Syukur, alhamdulillah kalau semuanya ingin. Karena kalau ada yang tidak mau divaksin, itu tidak hanya merugikan dirinya sendiri, tetapi bisa merugikan orang lain. Dan divaksin itu kan juga, vaksinasi itu kayak imunisasi bayi, anak-anak itu, kayak itu aja. Itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Ini semuanya dari Kota Bogor. Ada yang Kabupaten Bogor? Oh ada, oh Kabupaten juga ada. Yeah. Usahanya apa? Apa? Jualan kopi? Jualan kopi, Pak. Jualan kopi? Apa itu jualan kopi itu? Jualan kopi, Pak. Di mana? Citerap, Kabupaten. Kabupaten Bogor? Iya. Di? Citerap, Kecamatan Citerap. Citerap, oke. Udah. Jualannya kalau kopi di apa itu? Pagi, siang, malam? Malam, Pak, keliling. Malam. Omsetnya berapa sebelum pandemi? Omset berapa? Sebelum pandemi kena, Pak, 250, kadang 200. Sebelum? Iya, sebelum. Setelah? Setelah 80, 70. Sepertiga ya. Tapi tetap harus berusaha keras, bekerja keras, bertahan, karena nanti pada suatu titik pasti akan kembali normal. Ya, jadi tidak perlu kita apa, memang ya semuanya keadaannya seperti ini. Jualannya hanya kopi aja? Kopi dan es. Kopi dan es, malam-malam es. Ya udah, silakan, makasih. Makasih, Pak. Kopi. Ini ada yang jualan di pasar, ada? Jualan di pasar. Apa itu Pak jualannya Pak? Di pasar mana? Di Cisarua, Pak. Di Cisarua, di atas? Ya. Oh iya. Apa itu jualannya? Sayuran, Pak, di pinggiran toko. Oh sayuran. Omsetnya sebelum pandemi berapa? Kalau sebelum pandemi keuntungan 250. 90? 250 Oh, 250. keuntungan, ya. Terus? Sesudah pandemi 70, 80. Sepertiga, sama. Kalau enggak setengah sepertiga ya memang sama. Apa sayurnya yang dijual? Semua sayur? Semua sayuran. Oh iya. Itu modalnya berapa sih kalau jualan sayur gitu? 500.000. 500.000. Kalau besar 700.000. Kalau apa itu jualan tuh modalnya 500.000. 700.000, 500.000. 700.000, 500.000. Biasa di pinggiran gitulah. Oke, iya baik. Berarti ini nanti dagangannya bisa lipat 3 kali loh. Mudah-mudahan, Pak. 3 kali, 4 kali loh. Iya dong. Ini 2,4 kok. Iya, Bisa jualan mudah-mudahan. banyak nanti keadaan normal. Amin, amin, Pak. Mudah-mudahan. Kapan-kapan nanti tak lihat nanti. Saya cek nanti dari Bapak Ibu sekalian. Makasih. Ya, Pak. Makasih. Ya, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatannya ini. Sekali lagi, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Saya tutup acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang saya hormati Bapak Menteri Sekretaris Negara, Prof. Pratikno, Bapak Ibu sekalian, para pelaku usaha yang hadir di Istana di sore hari ini, sebetulnya tadi mau kita terima di lapangan terbuka, karena
Apa? Karena ada pandemi itu sekarang memang tidak boleh pertemuan yang agak banyak orang itu di tempat yang tertutup. Jadi memang kita selalu pertemuannya di tempat terbuka. Pertama, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya, dan kita tahu keadaan usaha ekonomi di 2020 dan juga sampai masuk ke 2021 ini adalah amat sulit, tidak mudah, sebuah cobaan yang kita alami ini, tapi ini juga tidak hanya dialami oleh Indonesia, tetapi oleh juga 215 negara di dunia. Mengalami keadaan yang sama dan banyak yang lebih parah dari kita. Ada lockdown berkali-kali, kemarin masih ada lockdown lagi. Misalnya di London, Inggris. Lockdown 3 hari yang lalu juga di Bangkok. Status darurat di Tokyo. Kita meskipun ada PSBB misalnya, Bapak Ibu masih bisa berusaha, benar enggak? Tetapi saya tahu omsetnya pasti dibanding keadaan normal pasti turun banyak, benar. Keuntungan pasti juga turun banyak, benar. Saya sudah bertemu berkali-kali dalam forum seperti ini, tidak hanya 10-20 kali sudah banyak sekali, dan yang saya dengar keadaannya enggak beda jauh. Di Bogor, di Jakarta, di daerah, di provinsi lain sama. Dan keadaan ini nanti bisa kembali normal kalau kita bisa menangani COVID ini. Dengan 2 cara. Satu, disiplin terhadap protokol kesehatan. Ini tolong disampaikan kepada keluarga, tetangga, teman, agar disiplin terhadap protokol kesehatan. Pakai masker, cuci tangan sehabis kegiatan. Jaga jarak seperti ini. Jangan masuk ke tempat-tempat yang kerumunannya padat. Itu satu. Yang kedua, vaksinasi. Ini kan sudah, vaksinnya sudah kita kirim, kita distribusikan ke seluruh provinsi dari Sabang sampai Merauke, sudah sampai. Meskipun baru awal. Nanti kirim lagi. Terus pertanyaannya, vaksinasinya kapan? Kalau ada yang bertanya seperti itu, saya jawab, minggu depan. Harinya apa? Saya jawab, menunggu yang namanya izin penggunaan darurat dari BPOM. Itu tahapan itu harus kita lalui. Kalau izin penggunaan darurat itu belum keluar dari BPOM, ya kita belum bisa vaksinasi. Saya enggak tahu keluarnya kapan, bisa hari ini, bisa Senin, bisa Selasa. Tapi kita harapkan izin penggunaan darurat itu segera bisa dikeluarkan oleh BPOM sehingga nanti yang pertama kali disuntik saya. Ya. Suntik vaksinasi itu apa sih? Itu kayak kalau ibu-ibu ngantar bayinya untuk imunisasi, sama seperti itu. Jadi jangan dibayangkan ya enggak, sama seperti itu. Jadi kita harapkan nantinya 70% penduduk Indonesia itu divaksin untuk mencapai yang namanya kekebalan komunal, yang namanya herd immunity. Sehingga jangan sampai kita harapkan tidak ada yang tidak mau divaksin. Semuanya kita harapkan yang 70% tadi semuanya mau divaksin.
vaksinasi. Yang hadir di sini ada yang tidak mau divaksin? Ada? Ini kan juga sudah lewat juga nanti MUI mengenai kehalalan vaksin sudah semuanya. Jadi kita sudah berpikirnya semuanya tidak. Kalau masih ada yang meragukan, MUI, Majelis Ulama Indonesia nanti yang mengeluarkan untuk kehalalan. Untuk izin penggunaan darurat yang mengeluarkan BPOM. Tahapan itu dilalui semuanya. Total nanti yang disuntik itu 182 juta penduduk kita. Disuntiknya 2 kali. Berarti 364 juta kita harus suntik. Sudah bayangkan, selesainya kapan? Kita berharap selesainya tidak lebih dari setahun. Tapi kalau mungkin mundur dikit, nggak apa-apa. Tapi saya sudah minta pada Menteri tidak lebih dari 1 tahun. Agar kita bisa secepatnya kembali normal, usaha Bapak Ibu juga normal kembali, omsetnya normal, keuntungannya normal lagi. Saya harapkan yang ada di sini tidak menyerah, tetap bekerja keras, berusaha keras, agar usahanya bisa bertahan. Enggak apa-apa, untungnya berkurang 50%, enggak apa-apa. Untungnya tinggal separuh, tapi jangan sampai ada yang tutup. Usahanya jangan sampai ada yang berhenti. Sampai nanti masuk ke keadaan normal. Oleh sebab itu, kita membantu Bapak Ibu, ini sudah diterima semuanya. Isinya sudah tahu semuanya, 2,4 juta, jangan sampai ada yang kurang dari itu. Ini dari Kota Bogor ada? Mana yang Kota Bogor? Oh ya enggak banyak. Kabupaten Bogor ada juga. Yang lain mana? Cianjur? Enggak ada. Ibu dari mana? Bogor, kota. Kota atau kabupaten? Kabupaten, Pak. Kabupaten Bogor. Di mana, Bu? Kecamatan? Kaledang, Bumati, Pak. Oh iya. Ibu usahanya apa? Jualan kopi sama rokok, donat. Sehari bisa jualan berapa? Ya, kalau lagi Atau keuntungan berapa? keuntungannya Pak lumayan lah, kalau sebenarnya 200 donat tuh kadang-kadang 70.000. Sepertiga ya, Ya, turun dan ya. Tapi kan masih ada keuntungan, disyukuri, alhamdulillah. ya, alhamdulillah Pak. Harus Cuma tetap sekarang disyukuri. kadang-kadang sepi, kadang-kadang alhamdulillah rame. Ya, ini keadaannya memang nggak normal, jadi harus disyukuri. Ya, Meskipun biasanya untung 200 atau 300, sekarang untung 100 atau 70, tetap masih ada keuntungan, disyukuri. ya disyukuri Pak. Betul. Ya, karena usaha yang gede-gede yang tutup ada, Iya. yang tengah yang tutup juga ada. Jangan sampai usaha kita ini tutup. Itu aja pesan saya. Lanjut Ya. terus Pak. Ya, terima kasih. Ya. Bapak, dari mana? Dari Lowiliang, Kota Bogor? Kota Bogor ya. Kota Bogor, Ya. usahanya apa? Sekarang dagang garam Pak, dagang garam, Dagang barang. garam. Oh, garam. Iya sekarang. Apa itu? Di Garam mana? Pak, Iya, garam di mana? Di rumah, di pasar? keliling Pak, Oh, keliling, keliling gitu. kampung ya. Oh. Tadinya saya jualan aksesoris ke sekolah Pak. Ya, Terus sekarang berhubung sekarang pandemi Pak ya, sekolahnya kan sekarang tutup. tutup ya. Ganti garam. Ya, Nah, ini benar, ini harus cepat berubah. Keadaan itu, iya. pelaku usaha itu harus cepat. Kalau ada keadaan yang kurang baik, harus cepat pindah. Modalnya berapa kalau jualan garam? Jualan garam modalnya sekitar 70.000 Pak. 70.000. Iya. Oh, kebanyakan banget dong ini 2,4. Mudah-mudahan dengan segini Pak saya bisa belanja untuk 100 bal kayak gitu Pak. Oh ya. Iya. Mudah-mudahan Pak ya. Ya, oke. Iya. Ya. Jadi kalau segitu tuh untung berapa? Kalau saya jual 1 bal itu untungnya sekitar kena 11 ribuan Pak 1 balnya. Oh, 11.000. sehari bisa berapa bal?
Sekarang Kadang-kadang 5 bal Pak. 5 bal. Iya. Oke. Suka bawa 10 paling sisa gitu Pak. Oke. Ya, kembali lagi disyukuri. Ya, masih ada omset tuh disyukuri. Iya, Ya. alhamdulillah Pak. Ya, terima kasih. Ya sama, saya kira kan omset, keuntungan sama, turun semuanya. Tapi nggak apa-apa, ya inilah yang melanda, pandemi yang melanda dunia. Dan sekali lagi kita berharap keadaan ini segera normal insya Allah dan ekonomi kita lebih baik lagi. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.